minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Bapak-bapak, saudara-saudara semua agar mendekat, kita berada di jamuan Allah, di jamuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di jamuan para ulama. Mari kita mendekat supaya kita mengambil jamuan tersebut dan kita mendapatkan bagiannya dari orang-orang soleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. Hadirin mukarramin, saudara-saudara semuanya, kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, bapak-bapak dan saudara-saudara semua jamaah Masjid Besar Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Masjid Besar Ridwan insyaallah dalam lindungan Allah dan juga dalam pembelian Allah. Tentunya kita berharap akan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mari Bapak kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan supaya kita bisa taati dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini mengenai kita akan sama-sama berbicara tentang bab taubah. Al-Imam An-Nawawi memberikan hidangan kepada kita semuanya dalam bab ini, tentunya berharap kita semua bisa bermuhasabah agar sama-sama bisa memaknai makna taubat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Berkata musannif kita ini, Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi mengatakan bahwasanya ulama menyampaikan kepada kita semuanya bahwa taubat itu dilakukan semua oleh kita merupakan hukumnya wajib. Jadi siapapun kita, baik orang tua, baik yang masih muda, yang sudah tua maupun yang sudah dewasa, apalagi yang sudah kakek-kakek seperti bapak-bapak dan semuanya kita sini yang sudah mukallaf dan balik khususnya, maka kita semuanya yang punya salah, punya kesalahan, punya dosa kepada Allah maupun kepada siapapun, maka para ulama menghukumkan kepada kita semuanya agar melakukan taubat, baik itu dilakukan per hari, per waktu, apalagi karena hukumnya wajib bagi kita semuanya. Taubat itu dalam arti bahasa artinya kembali dari sesuatu menuju sesuatu, dari sifat yang jelek menjadi sifat yang baik, dari yang tidak bagus menjadi bagus, dari yang tidak beriman menjadi beriman, yang sudah beriman melakukan ihsan, kebaikan yang sungguh-sungguh kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhkan larangan. Ihsan, berbuat baik kepada manusia, maka layaknya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu tolong kepada siapapun tanpa melihat siapapun ia punya jabatan atau tidak. Dia peternak, dia petani, dia orang biasa, maka kita bantu. Itu merupakan perilaku ihsan ketika kita sudah beriman. Maka orang yang ingin bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala perlu melaksanakan sesuatu. Ada tahap-tahapan
Seperti kita sekolah mulai dari taman kanak-kanak, terus SD, SMP, SMA, terus menerus. Agar kita terus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapalah diri kita dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita sembah. Maka kalau kita sudah tahu, maka kita tidak ada apa-apanya. Kita semua hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi mengatakan kita semua bahwasanya tobat itu terbagi menjadi 3 golongan, Bapak-bapak. Kalaulah kita mengatakan tobat itu ya tobat, istighfar, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, kepada manusia mohon maaf. Ternyata ada tingkatannya, Bapak-bapak semuanya. Kata Imam An-Nawawi, tobat itu faman raja'a anil mukhalafati khaufa min adzabillahi fahuwa taib. Orang yang taubatnya dikatakan takut karena azab Allah, maka disebut taib. Taib. Misal ada sebuah musibah di suatu tempat, lalu ia takut nanti musibah datang kepadanya, kepada keluarganya, di kawasannya, di wilayahnya, takut dia kepada Allah akan azab itu. Maupun azab nanti setelah mati, takut dia, maka dia buru-buru. Seperti halnya kita ketika ada yang orang meninggal, kita tahlilan, kita bertakziah, ada yang 3 malam, ada yang 7 malam, bahkan ada yang 40 malam dan seterusnya. Kenapa demikian ulama dan guru kita menganjurkan kepada kita untuk terus hadir kepada majlis tahlilan, agar kita ingat akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang merasa salah tentunya. Tapi yang tidak merasa salah, ya biasa-biasa saja. Maka ketika dia tahu keagungan Allah, maha besar Allah, maka azabnya begitu pun dahsyat. Tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa menolongnya kecuali rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia, maka disebut taib. Yang kedua, waman rajahaya, dia kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, ingat kepada Allah, berzikir ia karena merasa malu. Malu saya tadi baru ngomong goroh sama Bapak Mahfud, goroh saya kepada Allah, ibadah 100.000, tapi goroh kepada Allah pengen disebut sama DKM setiap hari Jumat. Ya, padahal 100.000 bebaji, itu pun setahun sekali. Malu dia di hadapan Allah. Setelah sholat Jumat, malunya dia langsung sholat taubat setelahnya, karena merasa malu kepada Allah. Adakah kita di antara kita merasa malu kepada Allah ketika bermaksiat, Pak? Kalaulah dia malu, pasti terus taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia merasa seperti kita misalkan berhadapan dengan atasan kita, malu kita terlambat datang ke kantor, Pak. Maka perasaan kita kalau malu bagaimana, Pak? Hendaknya kita minta maaf kepada pimpinan kita. Maaf pimpinan, saya maaf terlambat 5 menit, 10 menit. Apakah kita di hadapan Allah demikian, Pak? Dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, marilah salat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ketika dipanggil, diseru oleh Allah untuk menuju kemenangan, menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan, kita tidak malu, tidak mau. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Padahal Allah ngajak kita. Kalaulah atasan kita yang ngajak sholat, bagaimana, Pak? Mau kita. Tapi kadarnya kita, Pak, iman kita kepada Allah masih lemah ternyata. Kalaulah orang pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, apa artinya, Pak? Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Sama ketika kita hayya 'alas shalah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Artinya kita menyambut, memenuhi panggilan Allah. Ya Allah, Engkau panggil, mudah-mudahan dengan daya dan upaya yang Engkau berikan kami bisa memenuhi panggilan-Mu. Maka orang yang tersebut ketika misalkan malu dia di hadapan Allah, maka disebut adalah orang yang munib. Ketika dipanggil oleh Allah, malu. Kalau misalkan tidak hadir, tidak melaksanakan, malu, lebih malu lagi kepada Allah. Artinya taubatnya lebih sungguh-sungguh, ibadahnya lebih sungguh-sungguh, baca Al-Qur'annya lebih rajin, ngajinya terus tekun ngajinya.
Tidak seminggu sekali, bahkan sebulan sekali, bahkan ketemu lagi setahun sekali. Kalaulah mereka merasa malu Pak pada malam Jumat ini, maka mereka pasti buru-buru ke masjid karena malu. Ya Allah, kemarin saya menangis ketika orang tua saya meninggal di hadapanmu. Saya mohon ampun kepadamu. Sekarang orang tua saya udah 40 hari sehari, saya tidak ngalir air mata, malu saya kepada Allah. Ya Allah, kemarin baru lebaran, minta maaf kepada tetangga, saudara, kepada pasangan, suami dan istri. Nangis kita Pak. Tapi sekarang layaknya sholat ditinggalkan, ngaji enggak baca Al-Quran, Yasin seminggu sekali. Iya kalau hadir di masjid. Kalau enggak hadir ke masjid gimana? Baca Yasin enggak? Belum tentu Baji. Maka orang tersebut enggak merasa malu Pak. Malunya hanya kepada makhluk. Orang yang malu kepada makhluk, dia melaksanakan sesuatu karena makhluk, syirik hukumnya. Meninggalkan sesuatu karena makhluk, ria hukumnya. Maka kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang yang senantiasa mengharap rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya satu Pak. Ketika kita beribadah rajin, jangan melakukan syirik dan ria. Kalau kita masih ria beribadah, syirik kita kepada Allah, ribuan tahun pun ibadah nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita mohon kepada Allah setiap sholat, ya Allah ampuni dosa saya, panjangkan umur saya. Ketika udah panjang umurnya, ibadah tetap ibadah, tapi nyatanya ria. Ingin disebut kebaikannya, ingin dilihat kebaikannya, ingin dianggap orang soleh, ingin dianggap rajin ibadah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ibadah sunnah diperbanyak bukan di masjid, bukan di musola, tapi di rumah. Ibadah wajib baru, yang fardu baru di tempat ibadah. Biar apa? Rumah bercahaya, rumah terhindar daripada sihir, rumah itu hidup Pak. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semuanya agar rumah kita dibacakan Al-Quran, jangan dangdutan mulu ini. 17-an dangdutan, ya, yang punya hajatan dangdutan sekali-kali Pak Mahfud, ya, cucunya besok hajatan ada apa? Kori diundang semua, ya, Semedan Satria diundang, luar biasa. Kayak teman saya di Setu kemarin begitu, alhamdulillah. Udah bisa aja Pak, baru mau qadimah ini, ya, ajan dulu dah, gak apa-apa. Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah. Ketika orang bertobat, tahapan yang terakhir adalah wa man raja'a ta'dhiman lil dalailai subhanahu wa ta'ala fa huwa awwab. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah dengan keagungannya, kemahamuliaannya, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan terus bertaubat kepada Allah. Salah sedikit dianggap salah besar. Tertinggal yang sunnah dianggap meninggalkan yang wajib. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih Allah, wali-wali Allah, para orang-orang soleh, para nabiyin wal mursalin. Mereka ketika meninggalkan yang sunnah, maka mereka merasa bersalah, apalagi meninggalkan yang fardu. Tapi kiranya kita Pak, kita yang fardu dibiasa tinggal biasa saja Pak. Apalagi yang sunnah ketika menghadiri Ramadan, tarawih tertinggal biasa saja. Fardu, sholat fardu tinggal biasa saja. Padahal orang-orang yang muqarrabin, yang dekat Allah Subhanahu wa taala, para wali, para kekasih Allah, para orang soleh, mereka itu senantiasa pengen terus dekat kepada Allah. Maka dengan kedekatan tidak ada yang ditinggalkan yang fardu, bahkan yang sunnah pun tidak ditinggalkan. Maka kita orang yang taib Pak, yang hanya takut kepada Allah, harus naik derajat menuju kepada yang munib. Tak malu kepada Allah ketika tidak mau mengerjakan, nanti naik tingkat lagi kepada derajat awwab. Mereka yang senantiasa bersyukur, bertaubat kepada Allah, ketika langsung salah mereka langsung bertaubat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semuanya dalam firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kembalilah kalian kepada Allah wahai orang yang beriman.
Karena sesungguhnya orang-orang yang kembali kepada Allah, tobat ia atas kesalahannya, buru-buru dan bersegera ia menuju rahmat dan ampunan Allah. La'allakum tuflihun, kata Allah. Maka kalian akan mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungan dari Allah? Rahmatnya, kasih sayangnya. Apa keberuntungan dari Allah? Ampunannya. Apa keberuntungan dari Allah? Mudah urusan kita. Apa keberuntungan Allah? Dijaga dari mara bahaya. Apa keberuntungan Allah? Pertolongan Allah diturunkan kepada kita semuanya, baik yang dekat maupun jauh. Allah Subhanahu wa taala dekatkan orang-orang yang baik kepada kita semuanya. Maka kita semua bersyukur, Pak. Hidangan Al-Imam An-Nawawi, orang yang bertobat itu syaratnya 4, Pak. Kalau yang 3 ini berhubungannya kaitannya kepada Allah, kepada Tuhan. Yang pertama adalah mereka harus nadam, yaitu pertama adalah mereka meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua harus ada penyesalan dari apa yang dilakukannya. Yang ketiga berazam yang kuat, niat yang kuat supaya tidak kembali kepada dosa yang sama, kesalahan yang sama. Maka 3 hal ini peruntakannya ketika ia salah kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam An-Nawawi menambahkan 1 syarat lagi apabila kaitannya kepada, yaitu hakul adami, kepada makhluk, kepada manusia. Kalaulah kita itu wa ayyabra min sahibiha, kalaulah seseorang itu punya salah kepada tetangganya, saudara, berupa harta, pernah dipinjamkan maka harus memulangkan, pernah dicuri harus membalikan. Begitupun pernah mendakwakan seorang tetangganya berbuat zina, berbuat salah, padahal tidak semestinya melakukan tersebut, maka dia harus minta maaf kepada saudaranya yang didakwakannya. Begitu pula orang-orang yang senantiasa ghibah, Bapak Mahfud, ngomongin tetangganya, saudaranya, gurunya aja pada diomongin, gurunya. Tuh guru Sotroki ketinggalan katanya. Nggak tahu aja dia. Iya, kita emang macet kita nih. Ya, gitu ya. Jadi nggak usah kita senang ghibah, Pak. Kalaulah sudah terjadi kita berhadapan dengan saudara kita yang pernah kita umpat, yang pernah kita bicarakan, mohon maaf wahai fulan, kemarin saya membicarakanmu yang tidak baik. Kalau yang baik ya alhamdulillah, minta kehalalannya, minta maaf, Pak. Apakah kita mampu, Pak? Mampu nungguin lebaran, Bu Haji. Iya, kalau misalkan panjang umur. Amin. Iya. Tapi saatnya Al-Imam Nawawi mengajarkan kepada kita jangan nungguin lebaran. Ketika kita bertemu, kita misalkan pernah ngomongin dia, maka kita minta kehalalan, minta maafnya, minta kelapangan hatinya, agar apapun yang sudah bicarakan, baik yang baiknya maupun yang buruknya, mohon maafkan begitu, Pak. Biasakan demikian, Pak. Karena kita ingin bertahap, ingin dekat kepada Allah. Kalau kita sudah ngaji, kita sudah tahajud, kita sudah baca Yasin, baca surah Al-Kahfi di hari Jumat, tapi kita masih senang membicarakan tetangga, saudara, bahkan pasangan, istri dan suami kita bicarakan kepada orang lain. Mohon di hari Jumat ini kita siapkan diri kita. Ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, jernihkan hati kami ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah, supaya meminta maaf kepada orang yang pernah kami zalimi ya Allah. Dan ampunilah orang-orang yang pernah zalim kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh kami memohon daripada maafmu dan rahmatmu supaya kami mendapatkan keberuntungan dunia maupun akhirat. Maka oleh sebab itu Bapak semuanya, pamungkasnya adalah ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasakanlah beristighfar. Maka hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, dalam sehari semalam, lebih daripada min sab'ina marrah, daripada 70 kali beristighfar. Bapak Mahfud, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim. Al-Imam Abu Hasan As-Sajali ketika membaca hadis ini bertanya-tanya, Pak, demi Allah, mengapa Rasulullah yang begitu maksum, begitu terjaga daripada kesalahan dan dosa, mengapa beristighfar, mohon ampun kepada Allah?
Bertanya-tanya dalam hatinya Al-Imamu Abu Hasan Asy-Syadzili. Maka pada malam itu beliau bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyapa Sayyidina Abu Hasan dengan panggilan ya Mubarak, wahai yang diberkahi. Sesungguhnya aku itu hatiku bukan tertutup dengan dosa seperti manusia biasa. Tapi hatiku itu tertutup bil anwar, dengan cahaya rahmat Allah. Begitu kemuliaan Allah, maka dengan senangnya saya, kata Rasulullah, bahagianya saya, bersyukurnya saya, maka saya beristighfar kepada Allah 70 kali bahkan 100 kali sehari semalam. Syukurnya Rasulullah beristighfar. Kita bukan syukurnya, dosa mulu. Iya, mau bini goroh mulu, mau tetangga ngomongin dulu. Iya, apalagi demikian. Maka kita minta maaf, oke, harus. Mohon ampun kepada Allah harus juga, dan pasti sebelum malaikat maut menjemput kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا ووافقنا أملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفتي جيرة لامي يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Sekali. Astaghfirullah Rabbal. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa guru kami ya Allah. Dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat ya Allah. Di malam Jumatnya mulia ini ya Allah, di mana orang-orang saleh bertasbih kepadamu ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah, maka kami jatuhkanlah kami ya Allah, kumpulkan kami semajlis mereka ya Allah di waktu-waktu mereka beristighfar kepadamu ya Allah. Rahmatmu, maghfirahmu engkau curahkan kepada mereka semua ya Allah, maka curahkanlah juga kepada kami ya Allah. Allahumma atina ma ataita ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah seperti engkau anugerahkan rahmat maghfirahmu kepada hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal adzim. Astaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin.
Allahumma salli wa sallim bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalan mutabatan lahu zahiran wa batinan ya rabbal alamin. Allahumma hitna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah fil mali wal hal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. واغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقي بحرمة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. واغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.